Pada akhir 2024, kita dikejutkan oleh berbagai kecelakaan pesawat di negara-negara yang berbeda. Nah, di video kali ini, aku akan membahas kecelakaan-kecelakaan pesawat tersebut dan kenapa itu bisa terjadi. Ada beberapa konspirasi atau dugaan-dugaan yang bertebaran di media sosial tentang kenapa langsung banyak pesawat gini yang mengalami kecelakaan di akhir 2024. Tapi kita diskusiin di akhir video aja ya. Sedangkan kecelakaan pesawat yang akan aku bahas secara berurutan sesuai dengan tanggal kejadiannya. Oh iya, Kisah Kontinental akan obrolin banyak hal yang mungkin akan membuat kamu tertarik. Jadi jangan lupa subscribe untuk mengaruhi kisah-kisah selanjutnya. Pertama, menabrak gedung kosong. Kamaka Air adalah maskapai penerbangan regional yang berbasis di Hawaii, Amerika Serikat. Maskapai ini terkenal karena melayani rute-rute pendek antara pulau-pulau di Hawaii menggunakan pesawat kecil untuk transportasi kargo atau penumpang. Jadi fokus maskapai ini adalah menyediakan layanan untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau penerbangan besar. Salah satu pesawatnya adalah Air Cessna 208B Grand Caravan. Jadi, pada 17 Desember 2024 kemarin, pada pukul 3 sore lewat 14 menit 30 detik, pesawat memulai lepas landas dari Bandara Internasional Daniel K. Inouye, Honolulu, Hawaii. Beberapa detik kemudian, sekitar pukul 3 sore lewat 15 menit 7 detik, pesawat terlihat dalam posisi miring ke kiri. Ini bertentangan dengan belokan kanan yang seharusnya mereka lakukan. Miring ke kiri ini semakin parah dalam periode sekitar 15 detik yang berlanjut hingga akhir jalur pelacakan, yaitu di mana pesawat menabrak sisi sebuah gedung kosong dengan ketinggian hampir vertikal. Oleh karena itu terjadi kebakaran hebat setelah kecelakaan. Akibatnya, kedua pilot yang ada di dalam pesawat meninggal dunia dan tidak ada korban lain dari gedung tersebut yang dilaporkan. Nah, menurut laporan komunikasi dengan pengendali lalu lintas udara atau ATC sempat menanyakan seperti ini. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat masih melakukan penyelidikan. Tapi sesuai dengan percakapan terakhir pilot dengan ATC tadi, penyebabnya antara mesin pesawat yang rusak atau adanya human error karena seharusnya pesawat belok kanan tapi malah belok kiri. 2. Kecelakaan jet pribadi. Pesawat jet pribadi Bombardier Challenger 300 adalah pesawat yang memberikan pelayanan untuk penerbangan jarak jauh yang super nyaman untuk berbagai eksekutif atau orang-orang kaya. Pada Rabu 18 Desember 2024, pesawat ini berangkat dari Bandara Internasional San Fernando, Argentina pada pukul 11 lewat 12 menit menuju Bandara Udara Internasional Punta del Este di La Capuera, Uruguay. Pesawat ini mendarat sekitar pukul 11 lewat 44 menit. Nah, penerbangan ini dilakukan dengan beberapa penumpang di dalam pesawat. Setelah itu, pada pukul 12 lewat 44 menit, pesawat jet ini balik lagi nih ke Bandara San Fernando tadi. Namun, setelah mendarat di landasan pacu 05, pesawat mengalami kesulitan pengereman, menyebabkan pesawat keluar dari landasan, lalu menabrak pagar bandara dan menghantam deretan rumah di sekitarnya. Nah, insiden ini memicu ledakan dan kebakaran besar. 2 orang di dalam pesawat, yaitu pilot yang bernama Kapten Martin Fernandez Loza yang berusia 44 tahun dan kopilot yang bernama Agustin Orforte yang berusia 35 tahun, tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat tersebut diketahui dimiliki oleh Jorge Brito, pemilik Banco Macro, bank terbesar di Argentina. Jorge Brito juga adalah presiden klub sepak bola River Plate. 3. Kecelakaan pesawat kecil yang ditumpangi keluarga besar. Pada tanggal 22 Desember 2024, sebuah pesawat kecil jenis Piper Cayenne 400 mengalami kecelakaan tragis di kota Gramado, Brazil. Setelah lepas landas dari Bandara Canela sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, pesawat ini jatuh setelah menabrak cerobong asap sebuah gedung, kemudian menghantam lantai 2 bangunan perumahan, toko furnitur, dan akhirnya sebuah toko ponsel. Nah, pesawat tersebut dipiloti oleh pengusaha yang bernama Luis Claudio Salguero Galeazzi yang membawa 9 anggota keluarganya. Seluruh penumpang, termasuk Galeazzi dan keluarganya, dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Serpihan pesawat juga mengenai penginapan terdekat, menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan setidaknya ada 15-17 orang di daratan yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun sampai sekarang belum diketahui apa penyebab kecelakaan itu. 4. Kecelakaan di Papua Nugini. Pada tanggal 22 Desember 2024, sebuah pesawat Britten Norman BN2B26 Islander yang dioperasikan oleh North Coast Aviation mengalami kecelakaan tragis di Papua Nugini.
Awalnya, pesawat tersebut berangkat dari landasan udara Wasu pada pukul 10:12 dengan tujuan Le Nazab Tomodachi Airport. Pesawat tersebut membawa 1 pilot dan 4 penumpang. Di antara penumpang terdapat seorang anggota Royal Papua New Guinea Constabulary dan seorang pegawai dari Kementerian Perumahan. Nah, pesawat yang melakukan penerbangan domestik di wilayah pegunungan ini seketika dilaporkan kehilangan kendali, lalu menabrak pohon dan jatuh di area terpencil, yaitu area berhutan dekat Sapmangga, barat daya Wasu. Kecelakaan ini menewaskan 5 orang yang berada di dalamnya termasuk pilot dan seluruh penumpang, dan medan yang sulit di lokasi jatuhnya pesawat menyulitkan tim penyelamat untuk menjangkau tempat kejadian dengan cepat. Menurut laporan awal, kondisi cuaca buruk dan angin kencang kemungkinan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan itu. Nah, selain itu, terdapat dugaan bahwa beban pesawat yang berlebihan juga turut memengaruhi kestabilan penerbangan, meskipun penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung untuk memastikan penyebab pastinya. 5. Pesawat yang menabrak sekumpulan burung. Pada 25 Desember 2024, sebuah pesawat penumpang Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines mengalami kecelakaan tragis di dekat kota Aktau, Kazakhstan. Pesawat yang membawa 67 orang ini melakukan perjalanan dari Baku, Azerbaijan menuju Grozny, Rusia. Nah, sebelum kecelakaan, kru melaporkan kehilangan sinyal GPS, kemungkinan akibat gangguan sinyal karena cuaca. Namun, ketika mendekati wilayah udara Grozny, Rusia, tiba-tiba pesawat bergoncang karena sepertinya terkena atau menabrak sesuatu dan ada ledakan juga. Para penumpang yang selamat juga melaporkan adanya serpihan yang menghantam bagian dalam pesawat. Nah, setelah ledakan, pilot melaporkan dugaan tabrakan dengan burung dan meminta perubahan rute untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Aktau, Kazakhstan. Pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat saat mendekati Aktau, sehingga pesawat jatuh sekitar 10 km dari Bandara Aktau. Nah, insiden ini mengakibatkan kebakaran besar yang menghancurkan sebagian besar badan pesawat. Dari 67 orang di dalamnya, 38 orang dilaporkan tewas, sementara 29 lainnya selamat dengan beberapa diantaranya mengalami luka serius. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya lubang-lubang pada badan pesawat yang menyerupai bekas tembakan, memunculkan spekulasi bahwa pesawat mungkin terkena tembakan dari sistem pertahanan udara Rusia. Namun, otoritas terkait belum mengkonfirmasi penyebab pasti kecelakaan ini. Tapi ya, ada plot twist nih. Setelah sejumlah pihak dan sumber keamanan Azerbaijan meyakini bahwa pesawat ini jatuh karena rudal pertahanan Rusia yang salah sasaran, tiba-tiba Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, meminta maaf kepada Presiden Azerbaijan yang bernama Ilham Aliyev atas kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines yang jatuh di wilayah udara Rusia, dan Presiden Putin juga berbela sungkawa. Tapi, kayaknya gak ada pembahasan terkait pengakuan atau pertanggungjawaban apapun sih dari Putin. 6. Kecelakaan di Uni Emirat Arab. Pada 29 Desember 2024, sebuah pesawat ringan yang dioperasikan oleh Jazeera Aviation Club jatuh ke laut lepas pantai yang bernama Ras Al Khaimah di Uni Emirat Arab. Kecelakaan ini mengakibatkan tewasnya pilot, yaitu seorang wanita berkewarganegaraan Pakistan yang berusia 29 tahun yang nggak tahu kenapa namanya nggak dipublikasikan. Sedangkan yang tewas juga ada kopilot sekaligus penumpang, yaitu Dr. Sulaiman Al-Majid, seorang pria berkewarganegaraan India berusia 26 tahun. Nah, dia ini adalah dokter klinis yang bekerja untuk County Durham dan Darlington NHS Foundation Trust di Inggris. Menurut laporan, insiden terjadi tak lama setelah lepas landas. Laporan awal menunjukkan bahwa pesawat kehilangan kontak radio dan kemudian mencoba melakukan pendaratan darurat. Namun, pesawat akhirnya jatuh ke laut di dekat Hotel Cove Rotana yang terletak di sepanjang pantai Ras Al Khaimah. Meskipun ada upaya resusitasi, kedua penumpang meninggal karena luka-luka mereka. 7. Kecelakaan pesawat Jeju Air di Korea Selatan. Pada 30 Desember 2024, penerbangan Jeju Air yang menggunakan pesawat Boeing 737-800 mengalami kecelakaan tragis saat mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat yang berangkat dari Bangkok, Thailand dengan tujuan Muan ini membawa 181 orang yang terdiri dari 175 penumpang dan 6 awak kabin. Awalnya, saat mendekati Bandara Muan, pesawat mengalami masalah dengan roda pendaratan yang tidak berhasil dikeluarkan. Akibatnya, pesawat melakukan pendaratan perut atau yang dinamakan belly landing, yaitu pendaratan tanpa roda pendaratan. Setelah mendarat tanpa roda, pesawat meluncur di landasan pacu, melewati ujung landasan dan menabrak localizer. Tabrakan ini menyebabkan ledakan dan kebakaran hebat.
Dari 181 orang di dalam pesawat, 179 dilaporkan tewas. Hal ini menjadikan insiden ini sebagai kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam sejarah Korea. Nah, 2 awak kabin yang selamat saat ini berada dalam kondisi kritis dan menerima perawatan intensif. Otoritas Korea Selatan segera memulai penyelidikan untuk menentukan penyebab kecelakaan. Polisi menggerebek kantor Jeju Air dan operator Bandara Internasional Muan, serta memberlakukan larangan perjalanan bagi CEO Jeju Air, Kim Ae-bi, atas dugaan kelalaian profesional. Analisis awal menunjukkan bahwa pesawat mungkin mengalami masalah teknis yang menyebabkan kegagalan dalam mengeluarkan roda pendaratan. Selain itu, kelelahan awak pesawat menjadi perhatian juga, mengingat laporan bahwa pesawat telah melakukan 13 penerbangan dalam 48 jam sebelum kecelakaan. Tapi kalau ngelihat kontennya Korea Romin, kayaknya penyebab kecelakaan sebenarnya itu localizer yang di bawahnya itu dibangun beton yang tersembunyi oleh tanah. Jadi fungsi localizer yang memperlambat laju pesawat malah jadi hal yang membuat pesawat menabrak beton dan meledak. Berarti yang salah apakah pemerintah yang telah memberikan fasilitas yang jelas-jelas tidak tepat fungsinya ini? Banyaknya kecelakaan pesawat pada bulan Desember bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, berikut adalah beberapa penyebab utama atau dugaan penyebab utama ya, yang dapat menjadi pemicu meningkatnya insiden penerbangan di bulan Desember 2024. Yang pertama tentunya cuaca buruk. Desember adalah bulan musim dingin di belahan bumi utara yang seringkali menghadirkan kondisi cuaca ekstrim seperti salju, es, dan badai yang membahayakan penerbangan saat lepas landas, mendarat, dan selama perjalanan. Ada juga angin kencang yang menyulitkan manuver pesawat dan berpotensi menyebabkan turbulensi berbahaya. Cuaca buruk juga menyebabkan pengurangan visibilitas akibat kabut tebal atau badai salju yang memperbesar resiko kesalahan navigasi. Yang kedua adalah volume penerbangan yang tinggi. Desember merupakan bulan liburan akhir tahun, ada Natal, ada akhir tahun, dan itu menyebabkan banyak sekali orang yang pergi ke sana kemari. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penerbangan yang dapat menyebabkan maskapai dan awak penerbangan bekerja dalam tekanan yang lebih tinggi. Ini juga meningkatkan potensi kesalahan manusia atau human error, seperti yang diduga oleh pemerintah Korea terhadap Jeju Airlines. Yang ketiga adalah faktor teknis dan pemeliharaan. Nah, karena komponen pesawat seperti mesin dan sistem hidrolik lebih rentan mengalami kerusakan akibat suhu rendah dan es, maka paparan kondisi cuaca ekstrim ini bisa merusak mesin pesawat. Atau yang mungkin terjadi adalah kebetulan statistik aja, di mana kecelakaan-kecelakaan ini ya terjadi karena memang ya kebetulan saja. Nah, ada teori lain nih, seperti manipulasi data atau penutupan kasus. Sebenarnya, ada anggapan bahwa informasi terkait penyebab kecelakaan mungkin sengaja ditekan atau dimanipulasi agar tidak sampai ke publik, dengan alasan untuk menjaga nama baik maskapai atau produsen pesawat. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa kecelakaan-kecelakaan ini diakibatkan oleh alasan yang politis, di mana untuk pengalihan isu, seperti yang ada di Korea. Kan presidennya sedang ada masalah, tapi ya teori tetaplah teori, kita tidak pernah tahu apa penyebab pastinya. Tapi terlepas dari teori-teori konspirasi atau dugaan-dugaan yang ada, mari kita doakan untuk para korban yang sudah meninggal atau sudah tiada agar tenang di sisi Tuhan, dan mari kita doakan untuk korban lainnya agar sembuh dari lukanya dan sisi psikologisnya juga. Oke, itu aja dari Kisah Kontinental. Sampai jumpa.